Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita di pagi hari ini untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita baca, dengar, dan renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berterima kasih kalau Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau yang sudah menjaga dan menyertai serta memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Saatnya kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami di hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di 1 Korintus pasal 6 pada ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, di ayat 19 bagian akhir dan ayat 20 dikatakan begini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ciri utama orang yang hidup dalam Kristus adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari dan untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana mungkin orang tidak memiliki keinginan? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang pasti memiliki keinginan. Tapi maksud saya adalah orang yang sudah ditebus dan hidupnya telah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Kristus, sudah menjadi umat tebusannya, harus bersedia menanggalkan keinginan dirinya sendiri dan menyerahkan segala keinginannya kepada kehendak Kristus. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan kata lunas. Ini menunjukkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Amin. Karena itu segala keinginan dan cita-cita pribadi harus diselaraskan dengan kemauan dan kehendak Tuhan, bukan menurut kemauan dan kehendak kita sendiri. Selama kita masih memiliki keinginan, kehendak atau agenda hidup pribadi, dengar baik, kita tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga rencananya tidak akan bisa digenapi. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, barulah kita mencapai taraf demikian. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidupku ini bukannya aku lagi, ya kan? Jadi Bapak Ibu, hidupku bukan diriku lagi, ya kan? Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Menjadi milik Kristus berarti segala keinginan diri sendiri
sudah disalibkan dengan Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Amin. Banyak hal yang harus ditanggalkan dan dilepaskan Bapak Ibu. Inilah yang disebut menanggalkan beban dan dosa. Di Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan beban dan dosa artinya melepaskan semua keterikatan dengan kesenangan dunia dan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Artinya kita menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita. Tidak ada cara lain untuk bisa menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu selain kita harus mematikan segala keinginan diri sendiri, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan hidup hanya melakukan kehendak Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, orang yang hidup sepenuhnya bagi Tuhan mampu berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami disadarkan bahwa hidup kami bukan lagi milik kami. Sebab kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu sebabnya hari ini kami mau matikan segala keinginan-keinginan diri kami sendiri, agenda pribadi kami yang bertentangan dengan kehendak dan rencana-Mu, supaya kehendak dan rencana-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah bagi kami semua di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.